Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari Sabat ini, pagi ini, kita diberi waktu untuk menghampiri tahta Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, mengucap syukurlah. Pada kesempatan hari ini, pada hari Sabat yang indah ini, yang dikuduskan oleh Tuhan, kami persilahkan jemaat Tuhan untuk mengambil waktu sejenak untuk berdoa, mempersiapkan diri kita masing-masing, persiapkan iman kita masing-masing untuk menghampiri tahta Tuhan. Pujian Lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai akan terbang bersamamu, Bapa Kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kerajaan atas semesta.
menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hei semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, pada kesempatan hari ini Bapa, pada hari Sabat ini, Engkau perkenankan kami untuk menghampiri tahta Tuhan dalam pengucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih atas hari-hari yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami. Dan saat ini Bapa, kami jemaat Tuhan, GBI Banaran, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kami. Engkau satukan iman kami Bapa, Engkau satukan roh kami di dalam kami beribadah pada hari Sabat ini. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat yang ada di keluarganya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang ada di sini, yang melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, sehingga apapun yang kami berikan kepada Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa selalu ada untuk kami. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Malaikat surgawi terus membentengi kami. Engkau singkirkan dari segala kuasa jahat. Engkau memberkati setiap pujian kami, doa kami, bahkan firman Tuhan yang siap kami terima untuk mengubah, untuk memperbaiki hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seru doa kami ini Bapa, hanya kami serahkan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita, apapun keadaan kita, di sana sini terjadi kesusahan, saat ini ada virus corona. Bagaimana kita? Masihkah tetap berdoa? Masihkah tetap berharap? Masihkah tetap bersuka cita? Bagaimana jemaat Tuhan? Masih? Tuhan yang pasti masih tetap menyediakan jawaban yang sangat-sangat terbaik. Rencana Tuhan pasti terbaik untuk setiap kita. Pujian harap Tuhan. Kami persilahkan jemaat Tuhan untuk bersuka cita, untuk mengambil tempat yang longgar, untuk bertepuk tangan. Kita berdiri bersama-sama, silakan bersuka cita di dalam Tuhan kita. Tidak
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Semua jemaat GPI Banaran diberkati Tuhan, selalu sukacita. Berikan sapaan yang terhangat siapapun yang ada di kanan kiri kita. Aku sangat mengasihimu, katakan itu. Aku sangat mengasihimu, karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Meskipun kita dibatasi oleh tempat, Bapak Ibu Saudaraku semua ada di rumah masing-masing, tetapi satu hal yang tidak bisa dipisahkan, kita satu di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada hari Sabat yang dikuduskan oleh Tuhan pada kesempatan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Bagi jemaat yang membawa, yang selalu siap dengan Alkitabnya masing-masing, kami persilahkan untuk membuka firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kami ajak untuk membaca bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, membacanya, selalu bergumul dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita tetap berharap kepada Tuhan. Setiap saat tidak bisa dipungkiri, badai itu tetap ada. Dan kita bersama-sama melalui badai itu bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya ada perlindungan, ada pengharapan, ada sukacita di situ, ada jalan keluar di situ. Pujian hanya padamu Tuhan. Ku
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk tim Keroncong Pancaran Kasih yang hari ini sudah mengiringi kita di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan dengan suasana yang berbeda. Saya percaya membuat suasana di dalam ibadah kita lebih bersemangat kembali. Dan juga teman-teman tim multimedia yang sudah bekerja dengan luar biasa, sehingga hari ini saya dan teman-teman boleh melayani yang terbaik untuk seluruh jemaat. Tanpa mereka rasanya tidak mungkin ya. Di depan saya ini mereka sedang tersenyum bahagia. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelum kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan, saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ajak untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan itu baik di dalam segala keadaan, di dalam kehidupan kami, Tuhan itu baik, menolong, memberkati, menyertai, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan dan mempelajari. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, sehingga apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menguatkan hati, pikiran, dan iman kami, untuk kami terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya 19 sampai yang ke-23. Saudara, judul khotbah saya adalah Damai Sejahtera. Sekali lagi, judul khotbah saya adalah Damai Sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, bagaimana perasaan kita kalau nanti kita dapat THR? Apa perasaannya? 1, senang. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa perasaan kita, bagaimana situasi hati kita kalau kita ditraktir? Contohnya, ditraktir bakso misalnya. Apa yang kita rasakan? Pasti senang. Saudara, apa yang kita rasakan kalau kita ulang tahun dan kita dapat surprise, kita dapat kejutan, kita dapat hadiah? Apa perasaan kita? Senang. Tetapi saudara dikasih Tuhan, apa perasaan kita kalau situasinya hari ini normal kembali? Yang bekerja bisa bekerja kembali, yang sekolah masuk sekolah, yang kuliah masuk kuliah, tidak belajar di rumah. Saudara, apa perasaannya kita? Pasti senang. Itu satu hal yang muncul, ditraktir senang, lalu dapat THR senang, kembali sekolah senang, kembali belajar pasti senang. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kalau ditanya bagaimana perasaan kita saat ini ketika kita sedang menghadapi COVID-19? Satu hal saudara, pasti menjawab sedih. Satu hal, mungkin ada yang menjawab susah. Satu hal, pasti ada yang menjawab cemas. Satu hal, mungkin ada yang menjawab bingung. Satu hal, ada yang menjawab mungkin was-was, takut, dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saudara, saya singgung beberapa minggu yang lalu, ternyata hal ini saudara juga dialami oleh para murid-murid Yesus pada waktu itu. Saudara, kematian yang dialami oleh Yesus, kematian Yesus di kayu salib itu membuat situasi hati para murid saudara menjadi galau, menjadi takut, menjadi cemas, menjadi bimbang, menjadi khawatir, menjadi tidak memiliki yang namanya pengharapan lagi. Itu yang dialami para murid-murid. Dan pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu yang dialami oleh para murid-murid pada waktu itu. Oleh sebab itu saudara, karena Yesus tahu bahwa para murid-murid sedang menghadapi situasi yang tidak menentu, mereka takut, mereka bimbang, mereka galau, mereka khawatir, mereka cemas, bahkan mereka kembali kepada kehidupan mereka lagi. Saudara, ketika Yesus bangkit dan sebelum Yesus naik ke surga, yang dilakukan Yesus adalah selama 40 hari saudara, Yesus melakukan penampakan. Yesus mendatangi para murid-murid, Yesus memberikan kekuatan para murid-murid, dan Yesus menunjukkan diri kepada para murid-murid. Nah,
Pertanyaan saudara, apa maksud Yesus melakukan penampakan kepada para murid-murid? Apa tujuan Yesus, saudara, mendatangi para murid-murid pada waktu itu? Ya, saudara dikasih Tuhan, pagi ini kita mau belajar dua hal. Apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi maksud Yesus, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus melakukan penampakan kepada para murid-murid. Ada dua hal. Yang pertama, saudara, yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini adalah, yang pertama Bapak Ibu, maksud dari penampakan yang dilakukan Yesus adalah, Yesus memberikan damai sejahtera kepada para murid-murid. Yang pertama, Yesus memberikan damai sejahtera kepada para murid-murid. Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Saya akan menolong membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, pada hari sudah malam, berkumpullah. Siapa yang berkumpul? Para murid-murid di suatu tempat dengan pintu yang tertutup rapat. Karena apa? Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Suatu malam, para murid berkumpul di suatu tempat, di rumah, dan pintu tertutup rapat. Dijelaskan kenapa? Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ketika mereka berkumpul bersama-sama, saudara, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus menunjukkan tangannya dan Yesus menunjukkan lambungnya. Saudara, perhatikan. Di situ Yesus berkata damai sejahtera. Damai sejahtera, Yesus ada di tengah-tengah mereka dan para murid menjadi bersuka cita. Urutannya ketika murid takut, Yesus ada di tengah-tengah mereka dan memberikan damai sejahtera. Ketika Yesus memberikan damai sejahtera, para murid-murid menjadi bersuka cita. Saudara, tidak bisa dipungkiri, saudara, bahwa perasaan yang mendominasi para murid-murid pada waktu itu adalah perasaan takut. Itu yang mendominasi mereka. Makanya apa, saudara? Makanya para murid-murid mereka berkumpul bersama-sama. Mereka berkumpul bersama-sama di satu rumah dan pintunya ditutup. Mereka mengisolasi diri. Mereka tidak mau keluar, mereka tidak mau berkumpul bersama dengan orang-orang yang kenapa? Karena mereka takut. Kenapa, saudara? Karena Yesus mati. Kenapa, saudara? Karena tidak ada yang menjaga mereka lagi. Kenapa, saudara? Karena tidak ada yang melindungi mereka. Kenapa, saudara? Tidak ada yang memimpin mereka. Kenapa? Karena pemimpin mereka, Yesus sudah mati. Tidak ada lagi yang menjaga mereka. Dan mereka berkumpul bersama-sama, saudara. Dan yang menarik, saudara, ketika mereka berkumpul bersama-sama, dengan pintu ditutup rapat, mereka berkumpul bersama-sama dalam situasi ketakutan, Yesus, saudara, ada di tengah-tengah mereka. Bayangkan, mungkin mereka sedang makan, atau mungkin mereka sedang berkumpul bersama-sama, sedang berbagi pengalaman sharing, dan Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Saudara, Yesus muncul di tengah-tengah mereka, saudara, dan Yesus memberikannya namanya damai sejahtera. Situasinya berubah. Saudara, ada sukacita. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Ketakutan yang dialami oleh para murid, saudara, diubahkan oleh Yesus. Bukan lagi ketakutan, bukan lagi kecemasan, tetapi ada sukacita, ada kebanggaan, ada rasa aman, ada rasa tenang, dan rasa damai. Saudara, dunia, saudara, pada waktu itu, saudara, memberikan yang namanya tekanan. Dunia memberikannya namanya ketakutan. Dunia memberikannya namanya kekhawatiran, saudara. Tetapi Yesus, saudara, memberikannya namanya kekuatan, damai sejahtera, dan Yesus, saudara, memberikannya namanya damai sejahtera, sukacita. Dunia menawarkan ketakutan. Dunia, saudara, menawarkan yang namanya tekanan. Tetapi Yesus, saudara, mengubah itu
menjadi yang namanya kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ini yang dihadapi oleh kita saat ini. Yang dialami oleh para murid pada waktu itu, saudara, mungkin juga kita alami pada saat ini. Para murid mengalami yang namanya kecemasan. Para murid mengalami yang namanya gelisah. Para murid khawatir, para murid galau, para murid gamang, para murid tidak tahu harus berbuat apa-apa. Saudara, mungkin kita juga sama, saudara. Kita mengalami yang namanya ketakutan, kita mengalami kegelisahan, kita mengalami yang namanya kecemasan, kita mengalami yang namanya tidak tahu hari depan harus berbuat apa-apa. Karena para murid-murid pada waktu itu mereka harus stay at home. Harus ada di rumah. Sama, saudara, kita juga sama. Murid-murid ada di rumah, berkumpul bersama-sama, kita juga berkumpul bersama-sama. Kita berada di rumah. Saudara, tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada hal yang perlu kita rasakan bersama-sama. Bahwa ketika kita mengalami yang namanya ketakutan, saudara, Yesus itu memberikan yang namanya damai sejahtera. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya, saudara. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, pasti kita pernah mengalami hal ini. Kita kan situasinya sedang tidak baik ya. Kita kan situasinya sedang tidak nyaman ini ya. Situasi sedang tidak baik. Tapi saudara, saya percaya bahwa dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara pasti merasakan yang namanya ketenangan. Pasti merasakan yang namanya aman. Pasti merasakan yang namanya ada damai sejahtera. Tidak panik. Meskipun keadaannya susah. Meskipun keadaannya tidak baik. Tetapi saya percaya, saudara, Tuhan itu memberikan kita yang namanya damai sejahtera. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa di dalam kepanikan, di dalam ketakutan, di dalam rasa khawatir kita, saudara, kita berdiri di atasnya dan ada rasa tenang di dalam kehidupan kita. Saudara, bukan berarti begini ya, bukan berarti bahwa kita itu bersuka cita, senang di atas penderitaan orang lain. Tidak. Tidak, saudara. Kita tidak senang di atas penderitaan orang lain. Tetapi sebuah keyakinan, sebuah rasa percaya bahwa Tuhan itu memberikan kita yang namanya kekuatan. Untuk apa? Untuk kita berjalan. Untuk apa, saudara? Untuk kita dapat melewati semuanya. Untuk apa? Untuk kita dapat melalui semuanya. Kita dapat berjalan di atas semuanya yang sedang kita hadapi saat ini. Kesulitan tetap ada. Pandemi tetap ada. Beban beratnya, saudara, tetap ada. Tidak hilang. Tetapi di atas itu, saudara, ada yang namanya damai sejahtera, ada yang namanya kekuatan, ada yang namanya pengharapan, ada yang namanya keyakinan bahwa kita mampu melewati semuanya. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, saudara, untuk dapat berjalan melewati semuanya. Tidak putus asa di tengah, tidak berhenti di tengah, tidak menyerah di tengah. Tetapi kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, saudara, untuk dapat melewati semuanya. Kenapa Tuhan memberikan kita sukacita? Kenapa kita bisa tetap bersukacita? Kenapa kita dapat melalui semuanya? Kenapa, saudara? Karena Tuhan memberikan kita damai sejahtera di hati ini. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera. Hati kita dan pikiran kita, saudara, tetap tenang dalam melangkah semuanya. Kenapa, saudara? Karena Allah kita adalah Allah yang memberkati. Karena Allah kita adalah Allah yang peduli. Karena Allah kita, saudara, Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita. Karena Allah kita, saudara, adalah Allah yang berjanji bahwa Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Betul kan? Allah kita berjanji bahwa Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu yang Tuhan janjikan dan yang Tuhan berikan dalam hidup. Saudara, yang pertama bahwa Yesus memberikan damai sejahtera.
Yang kedua saudara, maksud dari Yesus melakukan penampakan kepada para murid-murid adalah supaya para murid-murid berbagi kedamaian dengan orang lain. Bapak Ibu perhatikan ayat 21 sampai yang ke-23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata begini, Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Saudara perhatikan, 2 kali kalimat damai sejahtera saudara diucapkan oleh Yesus. 2 kali saudara, Yesus mengatakan ini, damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa saudara? Artinya yang menjadi penekanan yang dilakukan, yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah bahwa Yesus datang ke dunia itu dengan membawa misi. Misinya apa? Supaya manusia itu mengalami yang namanya damai sejahtera. Ya, perhatikan. Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku dan sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera bagi kamu sama seperti ketika Bapa mengutus aku ke dunia. Tujuannya apa? Untuk membagikan, untuk menyebarkan yang namanya damai sejahtera. Dan sekarang aku gantian mengutus kamu untuk apa? Untuk menjadi damai sejahtera. Saudara, Yesus datang ke dunia, saudara, supaya manusia ini mengalami yang namanya damai sejahtera. Dan ketika Yesus berada di dunia, ini disampaikan, dilakukan. Damai sejahtera diberikan, damai sejahtera diberikan. Dan ketika Yesus mati, dan ketika Yesus akan naik ke surga, saudara, Yesus mengutus murid-muridnya, supaya apa? Supaya mereka membawa dan membagikan damai sejahtera bagi orang lain. Saudara, Yesus mengutus para murid-murid saudara, supaya para murid-murid saudara menjadi agen damai sejahtera bagi manusia. Bukan menebarkan yang namanya kebencian. Bukan saudara yang menebarkan yang namanya ketakutan. Bukan saudara menebarkan yang namanya sakit hati. Bukan menebarkan yang namanya dendam. Bukan menebarkan yang namanya kekhawatiran. Bukan menebarkan yang namanya permusuhan. Bukan menebarkan yang namanya kecewa. Bukan menebarkan yang namanya tangis. Tidak, saudara. Tetapi yang diberikan oleh Tuhan adalah supaya para murid-murid membagikan, menyebarkan yang namanya kedamaian. Saudara, para murid-murid pada waktu itu saudara mendapat tugas besar dari Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, tugasnya adalah mereka menjadi agen, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang memberikan, menyebarkan damai sejahtera bagi orang lain. Sama ketika Yesus datang ke dunia. Makanya saudara, hal ini diucapkan Yesus 2 kali. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara kasih Tuhan, kita merupakan murid Kristus yang dalam hal ini saudara, kita pun memiliki yang namanya tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa saudara? Membagi kedamaian bagi orang lain. Kenapa saudara? Karena hal inilah yang dicontohkan Yesus kepada kita. Yesus saudara memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan inilah saudara yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita itu menjadi orang-orang yang hidup kita membawa damai dan membagi damai bagi orang lain. Bagaimana caranya? Apakah harus menjadi pasukan perdamaian PBB? Tidak. Tidak, saudara. Contoh sederhana. Apa contoh sederhana? Supaya hidup kita bisa menjadi damai bagi orang. Contoh sederhana apa, saudara? Ini contoh sederhana. Apa, saudara? Senyum. Saudara, tersenyum itu adalah hal paling sederhana yang ada di dunia ini. Tetapi ketika kita tersenyum, saudara, itu bisa membuat damai sejahtera bagi orang lain. Tetapi senyumnya yang tulus.
Kalau senyumnya hanya berpura-pura, saudara, tidak akan berdampak apa-apa. Tetapi sebuah senyum yang tulus, saudara, meskipun hanya sederhana, sepele, saudara, tetapi itu bisa membuat orang lain menjadi damai, orang lain menjadi tenang. Kenapa? Karena kita tersenyum kepada mereka. Apalagi menghibur orang yang sedih, mendampingi orang yang sedih. Saudara, itu juga hal sederhana loh. Memberikan kedamaian bagi orang yang sedih. Menemani orang yang sakit. Sepertinya sepele ya, saudara ya. Menemani orang yang sakit, ditemani. Itu cukup menolong menurut saya. Hal yang sederhana lagi apa, saudara? Mendengarkan orang yang sedang sharing atau mendengarkan orang yang sedang berkeluh kesah atau mendengarkan orang yang sedang curhat tanpa memotong, tanpa menyela, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan mereka meskipun mereka salah dan tidak menyebarkan kepada orang lain. Sederhana kan, saudara? Ada orang nih yang sedang datang kepada kita. Dia cerita tentang permasalahannya, tentang beban hidupnya, tentang keluarganya, tentang sakitnya mungkin, tentang persoalannya, tentang pekerjaannya, tentang siapapun. Saudara cukup dengarkan saja. Jangan menyela. Apalagi kalau kita tahu dia salah, sudah dengarkan saja. Tanpa menghakimi. Saudara, itu sudah cukup menolong. Dan tidak menyebarkannya, menceritakan kepada teman kita, menceritakan kepada orang lain. Saudara, hal sederhana yang bisa kita lakukan lagi adalah tidak mempermalukan dan tidak menjatuhkan orang lain di depan umum. Tidak mempermalukan dan tidak menjatuhkan orang lain di depan umum. Itu contoh sederhana. Saudara, Alkitab punya prinsip ini. Kalau ada orang yang salah, tegur mereka empat mata. Tegur mereka empat mata. Kalau masih tidak bisa dinasihati, kalau masih saja melakukan kesalahan, ajak orang lain untuk bersama-sama. Dan begitu seterusnya. Tidak mempermalukan di depan umum, tidak mempermalukan di depan publik, tidak menunjukkan kesalahannya di depan orang lain. Saudara, sepertinya itu baik, tetapi itu tidak baik. Dengan kita menunjukkan kesalahan orang lain di depan umum, itu tidak membangun. Itu tidak akan membawa perubahan apa-apa. Tetapi itu malah menjatuhkan dia di depan orang lain. Prinsipnya adalah tidak mempermalukan dan tidak menjatuhkan orang lain di depan umum. Apalagi, saudara, bersabar. Bersabar. Saudara, bersabar itu adalah salah satu hal bagaimana kita bisa membagi berkat, menjadi damai sejahtera bagi orang lain. Tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau diri kita sendiri. Mengingat, saudara, karena zaman sekarang itu adalah zaman yang tensi manusia itu tinggi, gitu ya. Tingkat emosi manusia itu sangat tinggi, saudara. Di jalan itu, kalau kita melakukan kesalahan sedikit saja, saudara, orang itu sudah tidak melakukan senyum, tetapi orang itu akan melotot. Kita salah jalan sedikit saja, gitu kan. Orang itu akan melotot. Bahkan kalau mungkin kita akan dimaki-maki oleh orang. Kalau kita melakukan yang namanya kesalahan di jalan sederhana saja. Apalagi, saudara, yang bukan tren, yang marak ya, yang marak beberapa akhir-akhir ini. Kejahatan kan marak terjadi. Kejahatan itu marak terjadi. Sekarang orang kalau ada yang melakukan kesalahan, ya sudah, hukumnya adalah hukum massa. Ketahuan mencuri, ya sudah, dihajar rame-rame. Bahkan kalau ada orang yang lewat pun, gitu, dia tidak tahu dia melakukan kesalahan apa, dia lewat naik motor, turun, ikut entah ditendang, entah dipukul, sudah dihakimi rame-rame, dihakimi bersama-sama. Di sekolah
Di sekolah, ini yang sering terjadi ya. Di sekolah yang sering terjadi. Guru menegur muridnya karena muridnya memang melakukan kesalahan. Murid tidak terima. Murid melapor kepada orang tua. Saudara, apa yang dilakukan orang tua? Kalau zaman dahulu, saudara, zaman dulu kalau murid melakukan kesalahan, ditegur oleh gurunya, dan ketika murid itu melapor kepada orang tuanya, orang tua akan mendukung gurunya. Tapi zaman sekarang, ada murid berbuat salah, guru menegur saja, murid tidak terima, dilaporkan kepada orang tuanya akan mendatangi gurunya, dan akan membuat perhitungan. Bahkan beberapa bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ya ada orang tua yang tidak terima dilaporkan kepada polisi. Hanya hal sepele, saudara. Saudara, sekarang orang gampang terpancing untuk melampiaskan emosinya. Dan itu bisa terjadi dalam banyak hal. Apakah di gereja juga sama? Sama, saudara. Ternyata hal ini yang perlu dikhawatirkan atau yang mungkin terjadi adalah hal ini sudah masuk ke dalam gereja. Mungkin saja terjadi. Para hamba Tuhan, karena beda prinsip, beda pandangan teologianya, berdebat. Saling menjatuhkan, merasa teologinya paling benar, merasa pengajarannya yang paling benar, merasa gerejanya yang paling benar, merasa prinsipnya yang paling benar. Akhirnya sesama hamba Tuhan menjatuhkan hamba Tuhan. Hamba Tuhan dengan pengurus gereja. Karena pengurus gereja tidak cocok dengan hamba Tuhan, karena hamba Tuhan tidak cocok dengan pengurus gerejanya, terjadi gap. Pengurus gereja keluar, atau hamba Tuhan keluar, membawa jemaat. Saudara, tidak ada damai sejahtera. Harusnya di gereja adanya adalah damai sejahtera. Harusnya di gereja, saudara, yang terjadi adalah damai sejahtera. Segala sesuatu itu harusnya bisa diselesaikan dengan baik di gereja. Dunia ini kan sudah tidak nyaman ya Bapak Ibu ya. Kehidupan pekerjaan, kehidupan apapun terkadang sudah tidak nyaman. Nah, harusnya saudara di gereja itulah muncul dan tumbuh yang namanya damai sejahtera. Ada ketenangan, ada sukacita, ada keyakinan, ada pengharapan. Dan ketika di gereja tumbuh itu, harusnya keluarga-keluarga Kristen memberikan damai sejahtera berdampak dalam kehidupan di rumah. Menjadi suami yang menyayangi istri, istri yang mengasihi suami, suami istri yang mengasihi anak-anak, anak-anak yang mengasihi orang tuanya. Saudara, ada damai sejahtera. Sehingga kekuatan itu muncul dan berkembang. Saudara, tugas kita bersama-sama adalah membagikan yang namanya damai sejahtera. Tugas kita bersama-sama, saudara, adalah memberitakan Injil. Bagaimana Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat menyelamatkan kehidupan kita. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, dan Yesus datang ke dunia untuk membagikan yang namanya damai sejahtera. Kita menjadi murid-murid Yesus yang memberitakan Injil, dan kita menjadi murid-murid Yesus yang hidup kita berdampak. Supaya apa? Supaya banyak orang yang merasakan damai sejahtera. Kehidupan kita, perkataan kita, sikap kita, pikiran kita, ucapan kita, hidup kita, saudara, tidak lain, tidak bukan adalah membagikan damai sejahtera bagi orang lain. Dua hal yang pagi ini kita pelajari bersama-sama. Bahwa ada damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus mengutus kita supaya hidup kita menjadi berkat. Membawa damai sejahtera bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak kami yang di dalam surga, terima kasih karena kami sudah bersama-sama memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami dapat menjalani semuanya. Terima kasih Bapak di surga. Kami diteguhkan hari ini bahwa dalam segala hal, dalam segala keadaan,
Tuhan memberikan kami damai sejahtera. Dan kami mau melakukannya, kami mau menikmatinya, dan kami mau menjadi bagian berkat bagi orang lain, untuk orang lain merasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati dan menteraikan segala kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang berkat-Nya melimpah, dan Allah yang menjaga serta memelihara kehidupan kita. Kita akan pujikan satu pujian El Shaddai. Kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut, kita tidak akan bimbang, karena Allah bersama dengan kita. El Shaddai, El Shaddai. Tak usah aku takut, karena Allah menjaga. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Kita akan pujikan lagi. Tak usah aku takut, karena Allah menjaga kita. Tak usah aku bimbang, karena Yesus pelihara kita. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut,
bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hibur, tak usah ku cemas. Ya memberkatiku, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai berkatnya, berkatnya melimpah, El Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara yang kami kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita bersama-sama menaikkan setiap doa-doa syafaat kita dan nanti akan diakhiri dengan doa penutup sekaligus doa berkat. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, dan kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan berkarya dan Tuhan bertahta di atasnya. Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama menaikkan seluruh doa syafaat kami. Kami menyerahkan bangsa kami Tuhan, para pemerintah negeri kami yang telah Tuhan pilih untuk memerintah, untuk memimpin, setiap kami Tuhan memberkati. Terlebih di dalam penanganan COVID-19, Tuhan kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong semuanya. Pemerintah diberikan hikmat di dalam mengatasi virus COVID-19 ini. Tuhan kami menyerahkan untuk tenaga medis yang mereka berjuang di barisan terdepan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala keperluan, kebutuhan, terlebih APD yang diperlukan, segala alat pengamanan Tuhan cukupkan, Tuhan berkati semuanya. Kami menyerahkan untuk setiap pasien yang saat ini dirawat, Tuhan juga menolong memberkati sehingga COVID-19 yang dialami dapat segera terlewati. Bapa kami di dalam surga, kami menyerahkan daerah-daerah yang saat ini sedang berada di zona merah. Tuhan tolong kami mengasihi bangsa ini, dan kami percaya Tuhan juga mengasihi bangsa ini. Kami percaya Tuhan menolong memberkati sehingga COVID-19 dapat segera berlalu dan kami boleh kembali hidup secara normal kembali untuk mengerjakan, melakukan segala aktivitas kami. Bapa kami yang di dalam surga, kami juga menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Banaran
dan menyerahkan seluruh jemaat. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan dalam setiap hal yang terjadi. Terlebih saat ini, bagi setiap jemaat yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul, Tuhan berkati, terlebih bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan sekolah ketika harus melakukan segala sesuatunya di rumah. Tuhan, kami tahu bahwa pasti mengalami kejenuhan, tetapi Tuhan memberkati, terlebih setiap jemaat-jemaat yang saat ini harus diberhentikan dari pekerjaannya, atau mereka yang harus bergantian secara shift. Tuhan juga tolong segala keperluan-keperluan yang diperlukan, Tuhan cukupkan. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap kami yang berharap, yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan memelihara, Tuhan kami yang menyediakan semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami saat ini mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan melakukan segala aktivitas kami selanjutnya. Tuhan menjagai, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Segala hal yang kami kerjakan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami. Kami akan melakukan segala kegiatan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan memimpin. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat, Tuhan memberkati. Setiap suami diberkati Tuhan, setiap istri diberkati oleh Tuhan, anak-anak, menantu, cucu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang masih sekolah, meskipun harus harus belajar di rumah, Tuhan memberkati. Yang bekerja dalam segala apapun, semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang saat ini sakit, Tuhan jamah, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akhiri dan kami siap untuk menerima janji berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggalkanlah segala hal yang merintangi hidup kita, dan kita mau memusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di surga dan cintanya yang melimpah yang dinyatakan di dalam Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.